Selamat datang di Cahaya Cerita, tempat di mana kisah-kisah drama penuh makna dan inspirasi hadir untuk menemani hari-hari Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kilauan. Langit sore perlahan meredup, berubah jingga kemerahan, ketika Rian menapaki pematang sawah dengan langkah gontai. Udara lembab menempel di kulitnya, sementara keringat yang belum sempat kering masih bercampur dengan debu dan tanah. Seharian penuh ia bekerja di pabrik bata, memindahkan adonan tanah liat, membakar tungku, hingga mengangkat bata yang beratnya menguras tenaga. Upah yang diterima di penghujung hari nyaris tak sebanding dengan lelah yang menggerogoti tubuhnya. Namun Rian tak punya pilihan lain. Ia adalah tulang punggung keluarga sejak ayahnya meninggal 5 tahun lalu. Sejak itu, hanya ia yang menopang kehidupan ibunya yang sakit-sakitan serta 2 adiknya yang masih sekolah. Tidak jarang, Rian rela menahan lapar agar adik-adiknya bisa makan lebih dulu. Rumah panggung sederhana dari kayu jati tua berdiri di ujung jalan desa. Catnya sudah mengelupas, atapnya bocor di beberapa bagian. Namun disitulah ibunya menunggu setiap hari, dengan tatapan penuh harap pada kepulangan anak lelaki yang ia andalkan. Di teras rumah itu, Fauzi, sahabatnya sejak kecil, sedang duduk santai sambil mengisap rokok kretek murahan. Wajah Fauzi tampak lelah, namun senyumnya lebar seperti menyimpan sesuatu. Begitu melihat Rian datang, ia menepuk kursi bambu di sampingnya. "Rian, kemari sebentar. Aku punya kabar yang bisa mengubah hidupmu," ujarnya sambil menyeringai. Rian menuruti, meski matanya berat. Ia duduk, mengambil segelas air putih dari kendi yang sudah tidak dingin, lalu meneguknya cepat. "Apa lagi, Fauz? Jangan bercanda sekarang. Aku capek sekali," katanya dengan suara parau. Fauzi menyipitkan mata, menatap Rian seakan ingin meyakinkannya. "Aku serius. Kau mau uang banyak dengan cara mudah?" Rian terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Ah, kau ini, uang banyak dengan cara mudah itu hanya ada di cerita orang-orang. Aku sudah terbiasa dengan susah." Tapi Fauzi tidak menyerah. Ia mendekat, menurunkan suara seolah tengah membisikkan sebuah rahasia besar. "Kau tahu Nadira? Wanita kaya itu. Putri tunggal dari keluarga hartawan yang punya banyak tanah di kota." Rian mengerutkan kening. Nama itu pernah ia dengar sekilas dari cerita orang-orang pasar. Nadira, seorang wanita muda yang hidupnya berbalik sejak kecelakaan menimpanya. Kecelakaan itu membuat kakinya lumpuh, dan semenjak itu keluarganya mulai mencari cara agar Nadira tidak merasa sendirian. "Mereka sedang mencari seorang suami untuknya," lanjut Fauzi, menatap Rian dengan penuh arti. "Bukan sembarang suami, tapi seseorang yang mau menemaninya, menjaga, dan tentu saja akan hidup dalam limpahan harta. Semua kebutuhannya ditanggung. Kau hanya perlu menikah dengannya." Rian tercekat. Kata-kata itu terdengar seperti mimpi. Menikah dengan wanita kaya? Hidupnya yang penuh perjuangan tiba-tiba berubah hanya karena sebuah pernikahan? Tapi sekaligus, batinnya berontak. Itu bukan sesuatu yang ia bayangkan sebagai jalan hidup. "Jangan bercanda, Fauz. Mana mungkin ada keluarga kaya yang mau menikahkan anaknya dengan orang sepertiku? Aku hanya buruh pabrik bata," ujarnya getir. Namun Fauzi tetap bersikeras. "Justru karena kau sederhana, mereka butuh orang yang jujur, tidak hanya mengejar harta. Aku dapat kabar dari orang dalam, keluarganya sedang mencari dengan sungguh-sungguh. Kalau kau mau, aku bisa menghubungkanmu." Rian memandang jauh ke hamparan sawah yang mulai gelap. Di dalam kepalanya, bayangan wajah ibunya muncul. Wajah keriput itu selalu tersenyum meski sakit, seakan tak ingin menambah beban pada anaknya. Lalu ia teringat 2 adiknya, yang setiap pagi harus ia sisipi uang sekadar untuk ongkos sekolah. Hatinya dilanda dilema. Tawaran itu memang menggoda. Tapi apa benar itu jalan yang tepat? Apa ia tega menerima pernikahan bukan karena cinta, melainkan karena desakan hidup? Sore itu, langit seakan ikut menekan dadanya dengan berat. Jalan di depan terasa semakin sulit, dan Rian tahu,
Pilihannya kali ini akan menentukan arah seluruh hidupnya. Seminggu setelah obrolannya dengan Fauzi, langkah Rian menapaki jalan yang sama sekali asing baginya. Bukan jalan setapak berlumpur atau pematang sawah berdebu, melainkan jalan besar beraspal mulus yang mengarah ke sebuah rumah megah berpagar tinggi. Jantungnya berdetak lebih cepat setiap kali mobil sewaan yang ditumpanginya semakin mendekati gerbang besar bercat hitam dengan lambang keluarga hartawan terpampang jelas. Saat pintu gerbang terbuka, seakan ia sedang memasuki dunia lain. Hamparan taman terawat dengan bunga-bunga berwarna-warni menyambutnya. Rumput hijau dipangkas rapi, dan air mancur di halaman depan menari di bawah cahaya matahari sore. Rumah besar bergaya kolonial berdiri kokoh dengan pilar-pilar tinggi, ket putih bersih, dan jendela kaca besar yang memantulkan sinar matahari. Rian menelan ludah. Pikirannya berulang kali bertanya, apa aku pantas berada di sini? Namun wajah ibunya dan adik-adiknya kembali terbayang, seakan menuntunnya untuk tidak mundur. Seorang pelayan berjas rapi menyambutnya dengan sopan, lalu menuntunnya masuk ruang tamu. Begitu pintu kayu besar itu terbuka, aroma kayu jati dan wewangian bunga mawar memenuhi ruangan. Kursi-kursi empuk berlapis kain beludru hijau tua tersusun rapi, karpet persia terhampar, dan lukisan-lukisan mahal menghiasi dinding. Di ujung ruangan, duduklah Tuan Haris, pria parubaya dengan rambut memutih sebagian, namun sorot matanya tajam dan penuh wibawa. Jas hitam elegan melekat di tubuhnya, menunjukkan bahwa ia bukan hanya kaya, tapi juga terbiasa memimpin. Di sampingnya, di sebuah kursi roda modern, duduk sosok wanita yang membuat Rian tertegun. Nadira. Usianya mungkin sebaya dengan Rian, namun keanggunannya begitu berbeda. Wajahnya cantik, dengan kulit halus dan rambut hitam panjang tergerai rapi. Tapi sorot matanya kosong, seperti kaca bening yang tak lagi memantulkan cahaya kehidupan. Tangannya terlipat di pangkuan, diam, nyaris tanpa ekspresi. Ketika Rian masuk, Tuan Haris menatapnya dengan dingin. Suaranya tegas, tanpa basa-basi. Kami tidak memaksa siapapun. Semua ada pilihan. Jika kau merasa tidak sanggup, silakan pergi sekarang. Tapi bila kau setuju, pernikahan ini akan segera diurus. Kalimat itu bagai pisau yang menusuk. Tidak ada rayuan, tidak ada bujuk halus. Hanya kejelasan tanpa ruang untuk ragu. Rian berdiri kaku. Matanya sempat melirik Nadira yang tetap diam, seakan tidak peduli. Namun saat itu juga, bayangan ibunya kembali hadir. Wajah lelah ibunya yang sering berpura-pura kuat meski tubuhnya sakit. Adik-adiknya yang selalu menatapnya dengan penuh harap meski sering makan dengan lauk seadanya. Semua itu berputar di kepalanya. Ia menarik napas panjang. Suara dalam dirinya berkata bahwa inilah jalan yang harus ia ambil, meski berat. Dengan suara mantap, ia akhirnya berkata, "Saya setuju." Ruangan itu tiba-tiba terasa sunyi. Detik-detik hening seolah menegaskan betapa besar keputusannya. Untuk pertama kalinya sejak tadi, Nadira menoleh. Lehernya bergerak perlahan. Matanya menatap lurus ke arah Rian. Ada keterkejutan di sana, seolah ia tidak menyangka orang asing ini berani mengucapkan persetujuan tanpa syarat. Namun di balik keterkejutan itu, ada pula sesuatu yang samar, antara pasrah dan ingin menolak, antara marah dan tidak berdaya. Tatapan singkat itu membuat dada Rian terasa sesak. Seolah ia sedang masuk ke dalam dunia Nadira yang penuh luka dan kesunyian. Tapi ia memilih untuk tidak mundur. Tuan Haris mengangguk sekali, singkat dan tegas. "Baik, aku akan mengurus semuanya. Persiapan tidak perlu lama. Semakin cepat, semakin baik." Seorang pelayan kembali masuk, membawa teh hangat dan kudapan. Namun suasana ruang tamu tetap dingin, dipenuhi canggung yang tak bisa dihapus oleh keramahan formal. Nadira kembali menunduk, enggan berbicara. Sementara Rian hanya bisa duduk kaku, menahan gemetar di tangannya. Dalam hati, ia berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi setelah ini, ia akan menanggungnya. Untuk ibunya, untuk adik-adiknya, dan entah bagaimana, mungkin juga untuk wanita bernama Nadira yang kini akan menjadi bagian dari hidupnya.
Hari yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan bagi sepasang pengantin justru terasa seperti sebuah pertunjukan tanpa jiwa. Di halaman luas rumah keluarga hartawan, panggung megah berdiri dengan hiasan bunga-bunga segar, lampu kristal, dan karpet merah membentang dari pintu masuk hingga pelaminan. Tamu undangan berdatangan dengan pakaian indah, wajah-wajah penuh senyum, dan ucapan selamat yang terdengar bertubi-tubi. Namun di balik semua kemewahan itu, ada kekosongan yang tak bisa ditutupi. Rian duduk di pelaminan dengan jas pinjaman yang terasa asing di tubuhnya. Senyum yang ia coba paksakan hanya bertahan sebentar sebelum hilang ditelan kegugupan. Ia merasa seperti boneka yang dipajang, menerima ucapan selamat dari orang-orang yang memandangnya dengan tatapan penuh tanda tanya. Siapa pemuda desa yang tiba-tiba duduk di samping putri keluarga hartawan? Di sebelahnya, Nadira duduk dengan gaun pengantin putih yang anggun. Mahkota kecil menghiasi kepalanya, membuatnya tampak bagai ratu. Wajahnya memang indah, namun sorot matanya kosong. Ia nyaris tidak pernah menoleh ke arah Rian, hanya menatap lurus ke depan, seakan hatinya telah mati. Ketika tamu satu persatu menyalami, Nadira hanya memberikan senyum tipis yang lebih mirip formalitas. Tidak ada binar bahagia, tidak ada rasa hangat yang biasa terpancar dari pengantin baru. Rian semakin merasa asing di tengah pesta yang seharusnya merayakan kebersamaan mereka. Malam hari, pesta usai. Lampu-lampu pesta perlahan padam, menyisakan keheningan di rumah besar itu. Seorang pelayan mengantar Rian ke kamar pengantin. Kamar luas dengan ranjang berkanopi dan perabotan mewah. Tapi sebelum sempat ia merasa tenang, Nadira meminta dengan suara datar agar mereka tidur di kamar terpisah. "Biarkan aku di kamar lamaku. Kau bisa tinggal di sini," ucapnya singkat tanpa menoleh. Rian hanya terdiam. Ia tidak bisa memaksa. Ia tahu pernikahan ini bukanlah karena cinta, dan ia hanya orang asing yang masuk ke dalam hidup Nadira. Malam pertama yang biasanya penuh degup dan harapan, berubah menjadi malam sunyi dengan jarak yang begitu lebar. Hari-hari berikutnya tidak lebih baik. Nadira menghabiskan sebagian besar waktunya di perpustakaan kecil miliknya. Tumpukan buku selalu menemaninya. Seakan dunia kata-kata lebih bisa ia percayai dibanding orang di sekitarnya. Ia jarang berbicara dengan Rian, kecuali jika benar-benar perlu. Bahkan saat makan malam bersama, Nadira lebih sering menunduk atau sibuk dengan pikirannya sendiri. Rian, yang awalnya bingung dengan keadaan barunya, akhirnya tidak betah berdiam diri. Ia bukan tipe orang yang bisa hanya duduk dan menikmati kenyamanan. Tangan dan tubuhnya sudah terbiasa bekerja keras sejak kecil. Maka, ia mulai membantu apa saja yang bisa ia kerjakan di rumah besar itu. Kadang ia ikut tukang kebun memangkas ranting, kadang membantu pelayan mengangkat belanjaan dari pasar, bahkan tak jarang terlihat memperbaiki genteng bocor atau saluran air yang tersumbat. Semua itu ia lakukan tanpa pamrih, hanya karena ia tidak ingin merasa seperti tamu yang hanya numpang hidup. Awalnya, semua orang di rumah besar itu menatapnya dengan heran. Sebagian pelayan merasa canggung karena biasanya majikan tidak pernah mau menyentuh pekerjaan kasar. Tapi lama-kelamaan, mereka mulai menghormati Rian, bahkan menyukainya. Ia ramah, tidak sombong, dan selalu mau membantu tanpa keluhan. Kebaikan kecil itulah yang perlahan mulai menarik perhatian Nadira. Dari balik jendela perpustakaan, ia sering tanpa sengaja melihat Rian mengangkat pot bunga yang berat, membantu pelayan tua menyapu halaman, atau mengangkat galon air yang bocor. Ada sesuatu yang berbeda dari pria desa itu. Sifat sederhana dan ketulusannya terasa nyata. Malam-malam sunyi yang biasanya ia isi dengan membaca, kini sesekali diwarnai oleh bayangan sosok Rian yang berkeringat namun tersenyum ketika bekerja. Hatinya masih keras, matanya masih dingin, tapi perlahan ada celah kecil yang mulai terbuka. Meski begitu, mereka masih seperti dua orang asing yang hidup di bawah satu atap. Pernikahan tanpa senyum itu belum menunjukkan tanda-tanda kehangatan. Namun sesuatu yang samar sudah mulai tumbuh, meski keduanya belum menyadarinya sepenuhnya. Hari itu matahari bersinar lembut, menerobos masuk melalui jendela besar ruang kerja Nadira. Ruangan itu selalu tenang, dipenuhi buku-buku yang tersusun rapi di rak kayu. Aroma kertas dan tinta menyatu dengan udara yang sejuk. Namun, di tengah ketenangan itu ada satu hal yang mengganggu.
Vas bunga di meja kerjanya berisi bunga mawar yang sudah layu. Kelopaknya menghitam di tepi. Daunnya kering dan menggantung lesu. Nadira biasanya tidak terlalu peduli. Bunga itu hanya bagian dari dekorasi yang sering diatur pelayan rumah. Tapi sore itu, ketika ia membuka buku baru, matanya terhenti pada sesuatu yang berbeda. Vas yang tadinya berisi bunga layu kini berganti dengan setangkai bunga segar dari taman. Warna merah jambunya merekah indah, masih basah oleh embun pagi. Nadira sempat tertegun. Tangannya perlahan menyentuh kelopak halus itu. Di balik kesederhanaannya, ada sentuhan ketulusan yang sulit dijelaskan. Tak lama, pintu ruangan diketuk pelan. Rian muncul dengan kemeja sederhana, sedikit basah oleh keringat setelah bekerja di halaman. "Aku tadi lihat bunganya sudah layu," katanya sambil tersenyum canggung. "Kupikir akan lebih menyenangkan kalau diganti yang segar." Untuk pertama kalinya sejak pernikahan, bibir Nadira melengkung membentuk senyum tipis. Senyum itu kecil, nyaris tak terlihat, tapi cukup untuk membuat hati Rian bergetar. Sejak hari itu, suasana perlahan berubah. Nadira mulai menatap Rian tidak lagi sebagai orang asing. Ia memperhatikan bagaimana Rian selalu sigap membantu tanpa diminta. Bagaimana ia sabar mendengarkan meski Nadira sering bersikap dingin. Kadang, ketika Rian sedang sibuk di kebun, Nadira memandanginya dari jendela, merasakan sesuatu yang hangat yang sudah lama hilang dari hidupnya. Namun, perubahan itu tidak berjalan mulus. Dari keluarga besar, cibiran mulai berdatangan. Pada sebuah jamuan sore, Bibi Ratna, adik dari Tuan Haris yang terkenal tajam lidahnya, menatap Rian dengan sinis. Gelas tehnya diletakkan dengan bunyi berdebum di atas meja. "Rian," ucapnya dengan nada merendahkan. "Sejujurnya aku heran apa yang bisa kau berikan pada Nadira. Kau hanya numpang hidup di sini, bukan? Semua kebutuhanmu ditanggung keluarga ini. Apa pantas seorang buruh pabrik bata mendampingi putri keluarga hartawan?" Ucapan itu membuat suasana seketika hening. Beberapa anggota keluarga lain menunduk, pura-pura sibuk dengan makanan, sementara yang lain menunggu reaksi Rian. Rian menatap Bibi Ratna dengan tenang. Tidak ada amarah, tidak ada kemarahan. Suaranya pelan namun tegas. "Saya di sini bukan untuk hartanya. Saya hanya ingin menjadi suaminya. Apapun kekurangan saya, biarlah waktu yang menjawab." Kata-kata itu sederhana, tapi keluar dari hatinya yang tulus. Dari kejauhan, Nadira yang mendengar percakapan itu terdiam. Ia tak menyangka Rian bisa menjawab dengan setenang itu. Ada sesuatu di dadanya yang bergerak, sebuah rasa yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Rasa dihargai, rasa dilindungi. Malam itu, ketika kembali ke ruang kerjanya, Nadira menatap bunga segar di vas yang sudah beberapa hari menghiasi mejanya. Ia mengingat senyum tipisnya sendiri tempo hari, senyum yang selama ini enggan muncul. Lalu ia teringat kata-kata Rian, yang dengan mantap menyatakan bahwa ia berada di sini bukan untuk harta. Hatinya berbisik pelan, sesuatu yang bahkan membuatnya bingung sendiri. Mungkinkah di balik semua keterpaksaan ini, sebuah benih harapan sedang tumbuh? Kabar itu datang seperti cahaya kecil yang menyelinap ke dalam ruang hati yang sudah lama gelap. Dokter pribadi Nadira, dengan raut wajah penuh harapan, berkata bahwa peluang untuk berjalan kembali masih terbuka jika ia mau serius menjalani terapi. Namun, alih-alih bersemangat, Nadira hanya terdiam lama. Matanya kosong menatap lantai, lalu bibirnya bergerak pelan, mengeluarkan suara dingin. "Aku sudah terlalu lelah berharap," katanya datar. Kalimat itu bagaikan dinding tebal yang memisahkan dirinya dari semua kemungkinan. Di sudut ruangan, Rian menatapnya. Ada rasa getir yang menggores hatinya, tetapi ia tidak menyerah. Ia melangkah mendekat, lalu berlutut agar sejajar dengan pandangan Nadira. "Kalau kau sudah lelah berharap sendirian, biarkan aku yang berharap untukmu," ujarnya lirih. "Cobalah sekali lagi. Aku akan mendampingimu setiap langkah." Nadira menoleh, sedikit terkejut oleh ketegasan yang diselipkan dalam kelembutan itu. Ia tidak menjawab, tetapi dalam diam, hatinya terguncang. Rian, lelaki yang dianggap remeh oleh keluarga besarnya,
ternyata memiliki sesuatu yang selama ini hilang dari hidupnya, keyakinan. Hari pertama terapi menjadi ujian berat. Ruang fisioterapi dipenuhi dengan aroma obat gosok dan suara alat-alat medis. Nadira duduk di kursi roda, wajahnya tegang. Fisioterapis berdiri di samping, siap membantu. Tapi yang paling menenangkan adalah genggaman tangan Rian yang hangat. "Aku tidak bisa," bisik Nadira ketika mencoba berdiri. Tubuhnya gemetar hebat. "Kau bisa. Pegang tanganku, jangan lepaskan," balas Rian. Suaranya mantap. Dengan bantuan alat penyangga dan dukungan Rian, Nadira perlahan bangkit. Lututnya bergetar. Keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Setiap detik terasa seperti pertarungan antara keputusasaan dan keberanian. Saat kakinya mencoba melangkah, tubuhnya hampir terjatuh. Ia panik, berusaha kembali duduk. Namun Rian segera menahannya, menatap matanya dalam-dalam. "Aku tidak akan membiarkanmu jatuh. Lihat aku, Nadira. Selama aku di sini, kau tidak sendiri." Kata-kata itu bagai jangkar yang menahan hatinya agar tidak karam. Dengan napas terengah, Nadira mencoba lagi. 1 langkah, 2 langkah. Meskipun goyah, ia berhasil memindahkan kakinya ke depan. Sekeliling ruangan terasa bergetar oleh pencapaian kecil itu. Hari-hari berikutnya menjadi perjalanan penuh peluh dan air mata. Ada saat di mana Nadira benar-benar ingin berhenti. Otot-ototnya kaku. Rasa sakit membuatnya menangis diam-diam di malam hari. Tetapi setiap pagi, Rian selalu datang dengan senyuman sederhana dan bunga segar dari taman. Seakan berkata bahwa setiap hari adalah kesempatan baru. "Kalau kau menyerah hari ini, berarti kau membiarkan semua usahamu kemarin sia-sia," kata Rian suatu pagi ketika Nadira enggan berlatih. Kata-kata itu menusuk, tapi justru menyulut api kecil dalam dirinya. Hingga akhirnya, setelah berminggu-minggu berlatih, momen itu tiba. Di ruang terapi, dengan hanya sedikit bantuan dari alat penyangga, Nadira berdiri tegak. Tubuhnya masih bergetar. Namun kali ini ia tidak langsung jatuh. Perlahan, ia melangkah 1 langkah penuh. Kemudian langkah berikutnya. Air matanya menetes deras. Bukan hanya karena rasa sakit, melainkan rasa syukur yang tak bisa ditahan. Aku bisa berjalan lagi." Suaranya bergetar, penuh haru. Rian tersenyum, meski matanya pun berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan Nadira erat. "Aku sudah bilang, kau hanya butuh percaya. Dan aku akan selalu ada untuk mengingatkanmu." Saat itu, Nadira sadar, bukan hanya kakinya yang mulai bangkit, tapi juga hatinya. Dan di sampingnya, ada seorang lelaki sederhana yang mengajarinya bahwa harapan bisa tumbuh kembali, meski dari tanah yang paling tandus. Hari-hari terapi yang berat justru membawa Nadira dan Rian semakin dekat. Setiap langkah kecil yang berhasil ia lakukan, selalu ada tangan Rian yang menyambutnya. Setiap kali ia hampir menyerah, suara lembut Rian selalu menguatkannya. Perlahan, tembok tebal yang selama ini Nadira bangun di sekeliling hatinya mulai retak. Ia mulai melihat Rian bukan sekadar suami kontrak yang hadir karena perjanjian keluarga, melainkan seseorang yang tulus. Lelaki sederhana itu hadir bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Nadira, untuk menemani, menopang, dan percaya padanya ketika ia sendiri sudah kehilangan harapan. Namun, dunia luar tidak berhenti berbisik. Keluarga besar terus mengawasi, terutama Bibi Ratna. Suatu sore, ketika Nadira tengah berjalan pelan dengan bantuan tongkat di taman keluarga, Bibi Ratna menghampiri dengan tatapan sinis. "Jangan terlalu percaya pada lelaki itu, Nadira. Dia hanya bersamamu karena kau kaya. Apa yang bisa seorang seperti dia berikan padamu?" Suaranya tajam, seakan menyayat. Dulu, kata-kata seperti ini akan membuat Nadira terdiam, merasa rapuh dan bimbang. Tetapi kali ini, ia menatap bibinya dengan tenang, meski wajahnya memerah karena menahan emosi. "Tidak, Bibi," jawab Nadira dengan suara tegas. "Aku yang membutuhkan Rian. Dia tidak pernah meminta apapun dariku. Tidak harta, tidak kemewahan. Yang ia berikan hanyalah kesabaran dan keyakinan.
Dan itu lebih berharga daripada semua uang di dunia. Bibi Ratna terdiam, sedikit terkejut oleh keberanian Nadira. Ia tidak menyangka keponakan yang dulu dingin dan rapuh kini berani berdiri membela suaminya. Malam itu, hati Nadira gelisah. Ia merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan. Setelah lama menimbang, ia meminta sopir untuk mengantarnya ke rumah kecil tempat Rian tinggal sebelum menikahinya. Rumah itu sederhana, bahkan nyaris kontras dengan istana keluarga Nadira. Dindingnya cat lama, lampu terasnya redup. Tetapi justru di tempat itulah, Nadira merasa menemukan kehangatan yang nyata. Rian yang baru selesai membersihkan peralatan taman terkejut melihat Nadira berdiri di depan pintu, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Nadira, kau, mengapa datang ke sini malam-malam begini?" tanyanya heran. Nadira tidak langsung menjawab. Ia melangkah masuk perlahan, merasakan aroma kayu dan tanah dari rumah sederhana itu. Lalu, dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku tidak butuh harta, Rian. Aku tidak butuh semua kemewahan itu. Aku hanya butuh kau." Kalimat itu menghentikan napas Rian sejenak. Matanya terbelalak, kemudian melembut. Ia mencoba memastikan bahwa yang baru saja ia dengar bukan sekadar ilusi. "Nadira, kau yakin?" Suaranya hampir berbisik. Nadira mengangguk. Air matanya jatuh. "Selama ini aku menolak percaya bahwa ada yang benar-benar tulus mencintaiku. Tapi kau membuktikannya. Kau tidak pernah pergi. Bahkan ketika aku mengusirmu dengan kata-kata dinginku. Kau ada ketika aku jatuh. Kau ada ketika aku mencoba bangkit. Kau lebih dari cukup untukku." Rian terdiam sejenak, menahan rasa haru yang meluap di dadanya. Lalu ia mendekat, menggenggam tangan Nadira dengan hati-hati, seakan takut kehilangan. "Aku tidak punya apa-apa, Nadira. Aku hanya punya hati ini. Kalau kau menerimanya, aku berjanji akan menjagamu seumur hidupku." Di ruangan sederhana itu, tanpa saksi dan tanpa harta, cinta sejati mulai bersemi. Nadira yang dulu dingin kini luluh, dan Rian yang selalu sabar kini melihat hasil dari ketulusannya. Untuk pertama kalinya, mereka bukan lagi dua orang asing yang disatukan perjanjian, melainkan sepasang jiwa yang dipertemukan takdir. Malam itu, rumah keluarga Haris yang biasanya tenang tiba-tiba dipenuhi aura tegang. Rian baru saja selesai merapikan peralatan taman ketika suara langkah kaki berat terdengar di pelataran. Nadira yang duduk membaca di ruang tamu ikut menoleh ketika pintu diketuk keras. Seorang pria masuk tanpa menunggu izin. Wajahnya keras. Matanya menyimpan bara dendam yang jelas terlihat. Nadira terkejut, sementara Rian berdiri terpaku di tempatnya. "Fahri," bisik Rian dengan suara rendah. Pria itu tersenyum miring, bukan senyum persahabatan, melainkan senyum penuh kebencian. "Akhirnya aku menemukanmu juga, Rian. Ternyata kau bersembunyi di balik rumah megah ini, menikahi perempuan kaya, hidup nyaman seakan masa lalu tidak pernah terjadi." Nadira menatap mereka bergantian, bingung dengan situasi yang mendadak menegang. "Siapa dia, Rian?" tanyanya dengan nada hati-hati. Namun sebelum Rian sempat menjawab, Fahri melangkah maju, menatap Nadira tajam. "Kau tahu siapa sebenarnya suamimu? Lelaki yang kau banggakan ini adalah orang yang membuatku kehilangan segalanya. Dia bukan pria baik, dia pengkhianat." Kata-kata itu membuat udara seolah membeku. Rian menunduk, rahangnya mengeras, wajahnya memucat, seakan luka lama yang selama ini ia kubur paksa terbuka kembali. Nadira melihat perubahan itu, hatinya teriris. "Apa maksudmu?" tanya Nadira, berusaha tenang meski jantungnya berdegup kencang. Fahri tertawa getir. "Kami dulu bekerja bersama di proyek pembangunan kecil di kota. Aku percaya padanya seperti saudara sendiri. Tapi satu kesalahan, satu keputusan ceroboh dari Rian, membuat semuanya hancur. Aku kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah, bahkan keluargaku berantakan. Dan dia kabur, meninggalkanku menanggung semua akibatnya sendirian." Suara Fahri penuh amarah. Suaranya bergetar oleh luka lama yang belum sembuh. Nadira menoleh pada Rian, menunggu penjelasan.
Dengan suara serak, Rian akhirnya berkata, "Apa yang dia katakan ada benarnya. Aku memang pernah melakukan kesalahan besar. Aku ceroboh, dan akibatnya bukan hanya aku yang jatuh, tapi juga Fahri. Sejak hari itu, rasa bersalah terus menghantuiku. Aku tidak pernah mencari dia lagi, karena aku merasa tidak layak dimaafkan." Air mata Nadira hampir jatuh, bukan karena kecewa, melainkan karena melihat beban berat yang dipikul suaminya selama ini. Ia mendekat, meraih tangan Rian yang dingin karena tegang. "Rian, kenapa kau tidak pernah menceritakan ini padaku?" Rian menatapnya dengan mata berkaca. "Karena aku takut. Aku takut kau akan melihatku sama seperti orang lain melihatku. Gagal, hina, dan penuh dosa masa lalu." Nadira menggeleng kuat, menggenggam tangannya erat. "Aku tidak peduli masa lalumu, Rian. Aku hanya peduli pada siapa dirimu sekarang. Kau adalah lelaki yang tidak menyerah mendampingiku ketika aku jatuh. Kau adalah orang yang membuatku berdiri kembali, memberi arti pada hidupku. Masa lalu mungkin kelam, tapi masa kini adalah bukti siapa dirimu sebenarnya." Fahri mendengus, matanya menyipit. "Kau bisa membelanya sekarang. Tapi ingat, dendamku tidak akan selesai hanya karena kata-kata manis. Aku akan pastikan dia merasakan kehilangan seperti aku dulu." Dengan itu, Fahri berbalik dan pergi, meninggalkan bayangan ancaman yang pekat di udara. Pintu tertutup keras di belakangnya, meninggalkan keheningan mencekam. Rian menarik napas panjang, tangannya masih tergenggam erat oleh Nadira. "Aku tidak takut jika hanya aku yang disakiti, Nadira. Tapi aku takut dia akan menyerangmu. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi." Nadira menatapnya lembut, meski hatinya diliputi rasa was-was. "Selama kita bersama, kita bisa menghadapi siapapun. Jangan pernah berpikir kau sendiri, Rian. Aku ada di sini." Namun jauh di lubuk hatinya, Rian tahu, dendam Fahri tidak akan berhenti hanya dengan amarah di depan pintu. Itu baru awal dari badai besar yang akan mengguncang rumah tangga mereka. Hari-hari setelah kedatangan Fahri dipenuhi kecemasan. Meski tidak ada tanda-tanda keberadaannya, bayangan ancamannya selalu menghantui. Rian semakin waspada, memastikan Nadira selalu ditemani saat keluar rumah. Nadira berusaha tegar, tetapi ada kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Suatu pagi, Tuan Haris memanggil Rian ke ruang kerjanya. Wajah sang mertua tampak muram, tangannya menggenggam beberapa dokumen. "Rian, kau harus menjelaskan ini," katanya dingin. Ia menaruh map di atas meja, memperlihatkan surat perjanjian bisnis yang mencantumkan nama Rian. Rian terkejut. "Apa ini?" tanyanya, membuka lembaran demi lembaran. Matanya melebar ketika melihat tanda tangannya tercetak di sana. Padahal ia tidak pernah menandatangani apapun. "Ini bukti bahwa kau menjual sebagian aset perusahaan kepada pihak luar," kata Tuan Haris dengan suara bergetar, campuran marah dan kecewa. "Dan pihak itu adalah Fahri." Rian terdiam. Dunia seakan runtuh menimpa kepalanya. "Tidak mungkin. Aku tidak pernah." Namun sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, pintu ruangan terbuka. Fahri masuk dengan jas rapi, wajah penuh kemenangan. "Tidak perlu berpura-pura lagi, Rian. Semua sudah jelas. Kau memang pengkhianat sejak dulu." Nadira yang kebetulan mendengar keributan itu langsung masuk. "Berhenti, Fahri. Aku tahu ini ulahmu." Suaranya lantang, matanya penuh keyakinan. Fahri hanya tersenyum dingin. "Kau bisa membelanya sepuasmu, Nadira. Tapi dunia bisnis tidak mengenal belas kasihan. Begitu namanya tercemar, semua orang akan percaya ia pelakunya." Rian menatap Fahri. Dadanya sesak oleh rasa bersalah sekaligus marah. "Kenapa kau melakukan ini, Fahri? Bukankah dendammu padaku sudah cukup dalam? Haruskan kau menyeret Nadira dan keluarganya juga?" Fahri mendekat, matanya menyala. "Kau membuatku kehilangan segalanya. Sekarang giliranmu merasakannya. Aku akan memastikan kau hancur, Rian." Ketegangan memuncak.
Tuan Haris menatap menantunya dengan sorot ragu, antara percaya dan tidak. Nadira melangkah maju, berdiri di samping Rian, menggenggam tangannya erat. Ayah, aku tahu siapa Rian. Dia tidak akan pernah melakukan ini. Jika ada orang yang harus dipercaya, itu aku. Aku istrinya. Aku yang melihatnya setiap hari. Keheningan memenuhi ruangan. Pernyataan Nadira seperti tamparan keras bagi Fahri. Ia tidak menyangka wanita yang dulu dingin dan putus asa kini berdiri dengan penuh keberanian membela suaminya. Rian, dengan suara mantap meski hatinya terguncang, berkata, "Aku akan buktikan bahwa semua ini palsu. Aku tidak akan lari lagi dari masa laluku, dan aku tidak akan biarkan orang yang aku cintai menderita karena kesalahanku." Fahri mengepalkan tangan. Wajahnya merah karena marah. "Kau pikir kau bisa melawanku? Kita lihat saja siapa yang bertahan sampai akhir." Ia pun pergi, meninggalkan ruangan dengan langkah keras. Nadira menoleh pada suaminya. Matanya berkaca-kaca. "Apapun yang terjadi, aku percaya padamu, Rian." Rian mengangguk, merasakan kekuatan dari genggaman tangan istrinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa sendirian menghadapi badai. Di luar jendela, angin bertiup kencang, seolah menjadi pertanda bahwa perjalanan mereka masih panjang. Masa lalu yang kelam, dendam yang belum padam, dan masa depan yang penuh ujian menanti. Namun satu hal pasti, cinta sejati mereka kini kokoh, siap menghadapi badai apapun yang datang.